Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bisyahri Ramadan wa farada alaina naharaha bisiyam wa nawwara lailaha bil qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-afham, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabah au kama ja'a fil hadis. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesempatan, peluang yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, keimanan, keilmuan dan amalan kita dengan disampaikannya kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan kesabaran, bulannya Al-Quran. Dan Ramadan juga merupakan bulan tarbiyah atau disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan pelatihan dan pendidikan. Kaum muslimin, media TV yang dirahmati Allah, umumnya orang-orang Islam, orang-orang beriman ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka akan meningkat amalan-amalannya, sehingga yang sebelumnya tidak ke masjid jadi rajin ke masjid, yang sebelumnya tidak berjamaah jadi rajin berjamaah, yang sebelumnya tidak membaca Al-Quran menjadi ahli membaca Al-Quran. Begitu juga peningkatan dalam amalan lain, memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi dan amal-amal soleh yang lainnya. Pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pelatihan, di mana kita dididik untuk meningkatkan amalan-amalan kita, kualitas keimanan kita. Kemudian kita juga dituntut, dididik, dilatih untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang puasa kita dituntut untuk menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita daripada menyakiti orang, menjaga tangan dan kaki kita, dan secara umum menjaga seluruh anggota badan kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena memang kita paham bahwa perbuatan-perbuatan itu akan dapat menghilangkan pahala puasa. Dalam kata lain, untuk apa kita berpuasa, untuk apa kita menahan makan dan minum, tetapi anggota badan kita tidak berpuasa, tidak berhenti daripada dosa. Sebagaimana baginda Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan buruk dan ucapan buruk, maka Allah tidak berhajat terhadap puasanya. Maknanya percuma saja dia telah meninggalkan makan dan minum, tetapi dia tidak menjaga lisannya, matanya dan anggota badannya daripada perbuatan dosa. Kaum muslimin, pemirsa Medik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tekankan dalam kesempatan kali ini, bahwasanya kita masih punya kesempatan untuk meniti, menata amalan-amalan kita. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang telah menenun benang selama
sepanjang hari, kemudian setelah itu ia mencerai-beraikannya kembali. Di dalam surat An-Nahl, di dalam tafsir Sawi dikatakan bahwa dulu ada seorang perempuan bangsa Arab namanya Ruwaitoh bin Sa'ad bin Tamim, di mana dikatakan dia adalah imra'atun hamqa, adalah seorang perempuan yang agak kurang akalnya, di mana dia punya kebiasaan dia menenun benang sepanjang hari, kemudian setelah selesai dia menghancurkannya kembali. Nah, Allah berpesan kepada kita, jangan sekali-kali seperti perempuan tersebut. Maknanya apa? Sepanjang Ramadan, amalan kita telah ditata sedemikian rupa. Kita jaga sholat berjamaah tiap waktu, kita jaga puasa dengan sebaik-baiknya, kita jaga tarawih setiap malam, kita perbanyak amal-amal soleh lainnya. Akan tetapi jangan sekali-kali ketika Ramadan telah berakhir, lalu berakhir pula amalan-amalan yang kita buat tadi. Kalau kita renungkan, betapa banyak orang-orang yang ketika Ramadan dia menjadi ahli masjid, ahli berjamaah, tetapi setelah Ramadan berlalu, dia tidak lagi kelihatan di masjid. Ada orang-orang yang ketika Ramadan dia menjadi ahli Quran, tiap malam baca Quran, pagi, siang, sore, malam bahkan baca Quran terus, tetapi setelah Ramadan berakhir, dia tidak bertemu lagi dengan Al-Qur'annya. Seakan-akan dia hanya beribadah pada bulan Ramadan saja. Maka pemirsa Medik TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita jaga. Maknanya Ramadan adalah bulan tarbiyah, di mana untuk melatih kita, mendidik kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya berlaku di bulan Ramadan saja, tetapi latihan ini supaya kita lanjutkan menjadi orang yang mentaati Allah di bulan-bulan berikutnya. Maka disinilah justru kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mentaati dan meningkatkan amal soleh kita. Apa diantaranya? Yang paling dipentingkan adalah i'tikaf. Jadi untuk menjaga amal-amal soleh kita senantiasa terjaga, maka kita sangat dianjurkan untuk i'tikaf di 10 hari terakhir, supaya solat berjamaah kita terjaga, baca Quran kita terjaga, termasuk mata kita, telinga kita, lisan kita terjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Maka dengan beriktikaf, insya Allah kita akan mampu menjaganya. Kaum muslimin, pemirsa Medik TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap dengan melewati bulan Ramadan ini, kita akan semakin taat, semakin takwa, dan kita berharap dosa-dosa kita diampuni, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya latihan kita, tarbiyah kita di Ramadan ini membekas dan berlangsung ke bulan-bulan berikutnya. Maka mudah-mudahan amal-amal ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.